memberikan penguatan. Amin, 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 amin. Iya. Baru beberapa yang masuk, tapi tidak apa-apa Bapak, kalau misalnya nanti akan dimulai, Ya. langsung dikondisikan saja. Kemudian untuk mahasiswa IKOR, silakan dibuka dulu untuk videonya. Ya. Lukman Rifki, Wildana, Wendy, Winda, iya, Arya, Alif, Wildana, Riza Irsyad, Afan, Fiore Elang. Oke, Wawan Agus Budiawan. Semua dibuka dulu videonya ya, biar Pak Alif biar Pak Riza bisa monitor ya. Mahasiswa IKOR UNW itu seperti apa ya. Nah, ini ada Bagas ya, ini Winda. Ceweknya cuma satu Pak di IKOR nggak apa-apa, UNW Pak. Pak. Iya. Biasanya berapa persen ceweknya? Iya. Arjuna semua Pak, Sri Kandingnya satu. Kalau Bapak Nur Alamin ini dosen apa? IKOR juga? Iya, Pak Nur Amin dosen IKOR. Ya, karena kita semua sudah jarang pakai ya. Sebenarnya kita untuk semester ini kita sudah tatap muka, tetapi sehubungan dengan meningkatnya kasus di kota dan Kabupaten Semarang, maka mulai dari pekan kemarin Pak, kita semuanya dari rumah masing-masing akhirnya. Dan kita pakai Zoom lagi. Rata-rata sudah pada habis, yang masih punya Pak Amin. Nah, jadinya ya kita pakai punya Pak Amin. Iya Pak, betul Pak. Oke, baik, saya izin buka dulu ya Pak Riza. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, wabil khusus Bapak Riza Hadi, dosen IKOR UMC yang pada kesempatan kali ini akan memberikan banyak wawasan kepada kita semuanya, utamanya pada perkuliahan sepak bola yang semoga nantinya program Kampus Merdeka ini bisa kita lakukan dengan model-model yang demikian banyak dan ini salah satunya. Ya, jadi salah satu pelaksanaan dari MBKM ini adalah pertukaran mahasiswa yang sudah kita lakukan ini dan pertukaran dosen. Maka dari itu beliau mewakili institusi ya secara legal dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang kita nantikan nanti ilmu dan materi serta motivasinya. Kemudian yang saya banggakan semuanya para mahasiswa IKOR semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya. Kita total ada 18 Pak Riza Irsad, tetapi ada beberapa yang mengikuti pelada persiapan PON, sehingga ini beberapa yang hadir adalah yang betul-betul semangat untuk mengikuti perkuliahan. Dan insya Allah mahasiswa IKOR nanti akan aktif, akan banyak bertanya. Marilah kita buka kegiatan kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan mengucapkan syukur dan salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, kita mulai kegiatan kita. Langsung saja kepada Pak Riza Hadi untuk bisa memberikan perkuliahan, ya, guest lecture pada kesempatan kali ini kepada mahasiswa IKOR Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran. Terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan. Pak Riza Hadi dipersilakan untuk menyampaikan dan mengisi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Dipersilakan Pak Riza. Oke Pak, untuk saya izin screenshot ya, izin share ya. Siap, dipersilakan Pak. Untuk CO hostnya minta dipercayain Pak. Sorry Pak. Oh ya. Oke, ini sudah saya buka. Sudah bisa? Oke, sudah bisa Pak.
Oke, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Universitas Sudi Waluyo. Langsung saja, peraturan permainan sepak bola. Kemarin udah bahas peraturan belum? Udah, Pak. Belum? Udah. Wah, udah jago buat ini. Oke. Kalau udah bahas tentang law of the game atau pasal dalam sepak bola, belum? Kemarin pas peraturan permainan udah dibahas belum ininya, law of the game-nya? Belum kayaknya, Pak. Belum. Oke. Dalam peraturan permainan sepak bola ini ada 17 pasal. Kalian harus bisa diaplikasikan untuk di lapangan ya. Ini sebagai tugas wasit, ini harus hafal 17 pasal ini. Dari lapangan, dari ukuran lapangan berapa, panjangnya lebar berapa, kemudian bola beratnya berapa, ya, jumlah pemain, perlengkapan pemain, wasit, asisten wasit, lamanya pertandingan, memulai kembali permainan, bola di dalam dan di luar permainan, cara mencetak gol, offside, pelanggaran, dan kelakuan tidak sopan, tendangan bebas, tendangan penalti, lemparan ke dalam, tendangan gawang, tendangan sudut. Oke. Kalau dibahas semua, ini bisa sampai 7 hari atau 1 minggu lebih. Dalam kursus wasit, ini biasanya C3, C2, C1 ini biasanya sampai 10 hari untuk membahas 17 law of the game ini. Kita mempersingkat aja ya, karena lapangan kalian udah dipelajari ya sama dosen sepak bola, bola juga udah. Kita langsung ke pasal 5, wasit. Nah, apa itu wasit? Ada yang tahu? Penegak lapangan, peraturan sepak bola. Ya, terus apa lagi? Bagus, Lukman. Pemimpin pertandingan. Ya, memimpin pertandingan. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Mengatur jalannya pertandingan. Ya, mengatur. Memimpin, mengatur. Terus? Ya, semuanya benar ya. Intinya wasit itu mengatur, memimpin, kemudian menegakkan peraturan pertandingan. Semuanya benar jawabannya. Di pasal 5 ini, tentang wasit ini terdiri dari 4 petugas pemimpin jalan pertandingan. Ya, terdiri dari wasit, 1 wasit yang di tengah, ya, 2 orang hakim garis, ya, atau asisten wasit, dan kemudian 1 orang sebagai petugas di pinggir lapangan yang di tengah untuk menenangkan ofisial, pergantian pemain, ya. Nah, ini peralatan yang wajib dimiliki oleh seorang wasit, ya. Ada bendera. Nah, ini buat siapa ini bendera nih? Hakim garis. Ya, Hakim garis. atau linesman ya, atau asisten wasit. Oke. Biasanya untuk wasit tengah ini yang dibutuhkan adalah koin ya, koin, kemudian jam tangan atau stopwatch, fluid,
terus alat tulis ya, bolpen atau apa, sama kartu kuning, kartu merah. Kemudian biasanya untuk pertandingan profesional itu pakainya buku kecil, catatan kecil. Nah, oke, kita bahas satu-satu dulu. Untuk koin, ini gunanya di sini ada seorang wasit enggak di sini? Belum Tidak ada, ada, Pak. Tidak ada. Oh, baik. Oke. Bapak sendiri wasit sepak bola dan futsal ya. Kalau futsal ini Bapak udah level 1 nasional ya. Kemudian yang sepak bola Bapak masih C3 ya, itu dasar. Nah, itu tuh sebagai seorang wasit kita harus punya SIM atau lisensi legalitas baik dari ASKAP atau ASKOT kota ya yang kalian tepati di mana. Oke, fungsinya koin untuk apa? Fungsinya koin? Undian. Undian. Emang ada berhadiah undian? Untuk memilih tempat atau Oke, bola, Pak. bagus. Terus yang lain ada lagi? Oke, bagus ya. Gunanya koin ini untuk menentukan siapa yang kick off, siapa yang ini gawang atau tempat ya. Bagus ya. Siapa si Lukman Rifki? Oke. Ya. Nah, fungsinya peluit untuk apa? Menandakan sebuah apa, Pak? Kayak pergerakan mulai, Pak. Ya, tadi ada yang ngomong meniup. Siapa si Winda ya? Ya. Fungsinya peluit ini untuk memulai dan menghentikan permainan. Ya. Jadi kalau nggak ditiup itu pemain nggak berhenti itu lari terus. Ya. Jadi memulai dan menghentikan permainan. Kenapa peluitnya 2? Ada yang tanyakan peluitnya 2 kenapa? Silakan. Kurang tahu, Cadangan, Pak. Nah, betul. Cadangan ya. Jadi kalian kalau mau jadi seorang wasit itu harus punya senjatanya peluit ya. Itu peluitnya harus minimal 2 lah. Kenapa 2? Karena biasanya kalau pas terjadi hujan atau peluitnya retak, pecah, pasti suaranya akan berubah ya. Pasti akan berubah suaranya. Nah, untuk peluit ini kan macam-macam nih jenisnya, dari indoor mau outdoor. Jadi kalian harus bisa memiliki peluit yang benar-benar bagus ya bunyinya. Jangan sampai kalian beli peluit yang 5 ribuan. Nah, itu peluitnya tukang parkir itu ya. Jadi minimal harus bagus suaranya. Contohnya yang di slide ini ada peluit Tornado. Nah, yang warna hitam tuh Tornado. Ya. Ini biasanya dipakai untuk di indoor, Bapak pakai untuk futsal ya. Kemarin Bapak mimpin BK Porda ya. BK Porprov Jabar. Nah, itu pakai peluit yang indoor, jadi untuk yang Tornado yang hitam. Biasanya untuk yang outdoor itu pakai Voxonic ya, Sonic Flash. Kalian ada yang mau jadi seorang wasit nggak di sini? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Barangkali berminat jadi seorang wasit kayak Oki terus dan lain-lain ya.
Nggak ada ya. Oke, fungsinya stopwatch atau jam. Untuk apa? Untuk Mengingat waktu. Ya, penanda waktu ya. Oke. Biasanya ini stopwatch-nya atau jamnya ada dua ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu tugasnya untuk pertandingan selama 2 kali 45 menit, sedangkan yang kiri ini dipencet ini lamanya untuk pas kejadian. Contohnya pas cedera, ada pemain cedera. Nah, itu di timer treat berapa menit, nah baru nanti diakumulasikan untuk injury time-nya berapa menit. Biasanya begitu. Untuk kartu kuning, kartu merah ya. Kenapa harus 2? Kalau kartu kuning untuk pelanggaran yang sifatnya belum keras-keras, Pak. Ya, Kalau yang merah sudah keterlaluan sudah kerasnya. keras berarti yang merah ya. Ya, Pak. Dan protes berlebihan, Pak. Ya, ya. Kenapa harus bawa 2 kartu kuning, kartu merah? Ayo, ada yang Sesuai kejaran. Gimana, Lukman? Mungkin ini Pak, apa kayak ada hukuman Pak jika pemain itu melakukan kekerasan dalam pertandingan harus diakumulasi kartu merah Pak dan tidak bisa melanjutkan permainannya lagi. Ya, ini kenapa harus mesti dibawa 2 nih kartunya nih, ada 2 kartu kuning, 2 kartu merah. Kenapa harus 2? Cadangan. Iya, cadangan. Jadi kalau misalkan terjatuh kan bisa ada penggantinya, ya. Biasanya pas pertandingan yang intensitasnya lebih berat, tinggi itu wasit itu dituntut untuk berlari ya. Makanya ada biasanya jatuh kartunya. Kemudian kita harus punya cadangannya ya. Nah, di dalam kartu itu ada tulisan tuh nomor punggung ya. Terus kejadiannya di mana? Yang nomor kartu kuning ya, kartu kuning itu ada nomor punggung ya, home away. Itu nanti bisa ditulis home-nya berapa, tim mana, away-nya tim mana. Itu ada gambar baju-baju itu tuh untuk nomor punggung. Misalkan Lukman ya, karena nomor punggungnya 10. Terus nomor 10 terus 1 checklist ya atau centang di mana aja kaliannya. Oke, jelas ya untuk peralatan ya. Ada yang tanyakan? Jelas Pak. Oke, jelas. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat yang harus dimiliki wasit ya. Yang pertama harus berwibawa ya. Jangan sampai tidak berwibawa, nanti kalah sama pemain nanti ya. Jadi harus berwibawa tegas ya. Jangan sampai wasit ini apa ya bahasanya ya, lemah gemulai ya. Jadi harus tegas ya, berwibawa. Kemudian pintar dan cerdas. Kenapa harus pintar dan cerdas? Karena berani ambil keputusan Pak. Ya, di wasit ini harus dituntut pintar dan cerdas itu karena kejadian itu harus berapa detik. Nah, wasit itu harus memutuskan kejadiannya, apa ini pelanggaran atau tidak ya. Jadi harus cerdas ya menentukan ini ya keputusannya. Kemudian percaya diri. Apa itu percaya diri? Ide. Gimana? Harus pede Pak. Ya, percaya diri ya. Jadi jangan sampai pemain Pak wasit pelanggaran wasit. Nah,
wasit itu pelanggaran, padahal nggak pelanggaran itu harus percaya diri ya, harus pede ya. Jangan sampai di pengaruhi oleh yang lain. Ya. Terus bertanggung jawab, ini keputusannya harus dipertanggungjawabkan nih, ya sesuai dengan rule of the game tadi. Ada 17 peraturan. Kemudian wasit itu harus jujur, adil, dan tidak memihak, ya jujur, adil, dan tidak memihak. Jangan sampai si Lukman ini jadi seorang wasit, ya. Kemudian tim A-nya ini ada kakak pacarnya, jadi mihak ke sana. Jadi nggak boleh ya, harus adil ya perlakuannya kedua tim. Kemudian tepat dan tegas mengambil keputusan. Jadi harus tepat ya, mana yang handsball, mana yang enggak, harus tegas nih keputusannya. Jangan sampai pas ditunjuk bolanya keluar, kamu milihnya nggak keluar, atau tim A yang megang bola, jadi tim B yang nendang. Jadi harus tegas dan harus tepat mengambil keputusannya, ya. Dan yang terakhir tidak dipengaruhi orang lain. Nih. Jadi walaupun seorang wasit ini harus tegas, tidak dipengaruhi orang lain ya. Nah kemudian untuk syarat menjadi wasit ya, untuk ASKAP atau ASKOT Semarang itu walaupun baik nasional ya, harus sehat jasmani dan rohani. Ya, karena di dalam lisensi itu persyaratnya harus sehat ya, dan jasmani baik rohani. Untuk jasmani ini kalian harus bisa fitness testnya harus lulus. Ini harus lulus ya fitness testnya ya. Kalau mau jadi seorang wasit berlisensi. Terus tidak berkacamata dan buta warna. Nah, tidak berkacamata ya. Nanti ribet biasanya pakai kacamata terus nggak boleh ya. Buta warna juga nanti takutnya outnya yang biru jadi outnya yang kuning. Jadi harus benar-benar tidak berkacamata dan buta warna. Umurnya ya 17 tahun sampai 40 tahun. Untuk yang profesional. Oke, dan memiliki lisensi atau sertifikat wasit dari PSSI. Ya. Sebenarnya wasit ini sebagai ini juga pendapatan kalian juga. Bapak aja alhamdulillah tiap minggu ini ngisi untuk jadi wasit ini. Baik dari friendly match maupun trofeo, karena kan pandemi kayak gini kan tidak boleh ada event atau tarkam ya. Jadi paling friendly match ini itu lumayan. Satu pertandingan bisa sampai 500.000 dibagi 3 wasit ya. Bayangkan tuh 3 wasit 500.000. Cuman waktunya 35 kali 2 menit ya. Bukan 40 menit. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Dengan Bayaran siapa ini? untuk wasit futsal sama sepak bola besar mana ya Pak? Gimana? Koren? Bayaran wasit futsal dengan wasit sepak bola besar mana Pak? Oke. Bayarannya untuk yang event apa dulu nih? Nasional atau Nasional Pak? Nasional. Oke. Sebenarnya hampir sama ya. Kalau sepak bola ini kan cuma satu pertandingan nih, 40 menit ya kali 2. Biasanya itu yang nasional itu Liga 1, yang tengah itu bisa sampai 5 juta. Nah, yang AW-nya 25 sampai 3 jutaan ya. Kalau yang wasit 4-nya itu 1 jutaan kalau nggak salah.
Sedangkan futsal ini biasanya pertandingannya banyak, tapi lebih sedikit. Ya, pertandingannya banyak, dapatnya lebih sedikit. Nah, sama aja sebenarnya. Kalau misalkan sepak bola satu hari satu pertandingan, sedangkan futsal satu hari bisa sampai 6 kali pertandingan. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. sama aja ya. Ada lagi yang tanyakan? Cukup Pak. Nah, ini wasit ini adalah profesi yang paling enak untuk kata Bapak ya, menurut Bapak ya. Karena apa? Kita jogging-jogging, lari-larian sehat kan, pulangnya dapat duit. Nah, oke. Kalau Anda tanyakan next ya. Nah, tugas wasit ya, ada wasit, ada asisten wasit. Yang tugas wasitnya adalah tadi ya, dipimpin oleh seorang wasit yang berwenang mutlak dalam menegakkan peraturan permainan dan pertandingan di mana dia ditugaskan. Ya. Jadi ada keputusannya mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat dalam menegakkan peraturan dan pertandingan di mana dia ditugaskan. Oke, terus yang asisten wasitnya bola meninggalkan lapangan atau out ya. Ada yang tahu out? Tahu kan? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Ya. Itu memulai kembalinya apa kalau out? Melempar ke dalam. Ya, lemparan ke dalam. Ya, terus yang kedua, tim mana yang berhak menentukan tendangan sudut ya, ini ditentukan oleh asisten wasit ya. Atau lemparan ke dalam. Kemudian posisi offset ya. Ini ditentukan oleh asisten wasit. Yang terakhir, permintaan pergantian pemain. Oke. Di tugas wasit ini sudah jelas, ada yang nanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Bapak tanya satu-satu ya. Coba Wildana. Oke. Halo Wildana. Halo Pak. Ya, Wildana? Ya Pak. Ya, oke. Apa itu offset Wildana? Offset ketika pemain lawan Pak, menerima umpan dari mana? Dari temannya Mm-mm. melewati Pak. Lawannya Pak. Ya, bagus, tapi masih kurang tepat. Ada lagi. Wawan, coba Wawan. Offset adalah ketika lawan mengumpan kepada temannya, tapi itu Pak, lawannya pertahanannya dia di depannya, terus temannya di sana di tempat pertahanan lawannya. Jadi offset. Kurang jelas ya, Pak? Muter-muter jawabannya. Yang lain. Susah Pak jelasinnya. Fiore ya, Fiore Elang ya. Posisi seorang pemain di belakang pemain bertahan lawan, Pak. Iya, oke, kayak gitu aja ya. Posisi pemain di belakang pemain bertahan. Menerima umpan, saat menerima umpan ya. Kalau nggak umpan ya offset. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nih, tadi yang kartu kuning, kartu merah nih. Oke, pelanggaran dan kelakuan yang tidak sopan, ya, yang di kartu kuning
itu adalah perkelakuan tidak sportif. Apa aja? Winda, mana Winda? Iya, Pak. Apa aja yang berkelakuan tidak sportif, Win? Apa, Pak? Ulangi lagi soalnya deket sama jalan nggak kedengeran. Nggak apa-apa. Apa, Pak? Tadi pertanyaannya. Maaf, Pak, nggak kedengeran. Berkelakuan tidak sportif itu contohnya apa aja? Contohnya menendang lawan, Pak. Kalau menendang masuk ke kasar, ya. Ya, menendang dengan kasar. Itu masuk ke kartu merah nanti kalau menendang. Afan Sidik dibantu Afan Sidik. Menarik tangan lawan. Ya, menarik ya. Terus Menyogok saat pertandingan, Pak. menyogok apa menyogoknya? Menyogok pasnya kayak memberi uang gitu loh, Pak. Oh, itu nanti ke ini pengawas pertandingan beda lagi. Oh, beda. Ada timnya itu, ada tim pengawas pertandingan sama ini ya, tim apa lagi selain itu? Banyak ya. Tadi menarik tangan, menarik baju atau kaos ya. Kemudian mengulur waktu ya. Banyak ya kejadiannya ya. Terus menolak perkataan atau tindakan ya. Jadi menolak atau menyangkal ya dengan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian terus-menerus melanggar ya peraturan, contohnya ya ini tadi mengulur waktu dengan memperlambat waktu juga ada. Untuk kartu kuning udah jelas? Jelas, Pak. Oke, kita ke kartu merah ya atau pengusiran. Nah, pengusiran ini yang pertama tadi bermain kasar ya, bermain kasar, berkelakuan jahat, contohnya kayak tadi, menendang dengan sengaja, ya. Terus memukul, meludahi, ya. Menggagalkan peluang terciptanya gol ya dengan tangan, kayak pemain Belanda tuh yang bertahan tuh, siapa namanya? De Jong. Like. Ya, tadinya kartu kuning, terus kemudian ada VAR dari kartu merah karena itu menggagalkan peluangnya terciptanya gol. Yang itu dan terakhir ya menggunakan rasisme ya, kata-kata rasisme itu nggak boleh, kartu merah langsung. Apa tuh rasisme? Membawa ini Pak, kayak apa ya, kulit hitam, kulit putih gitu Pak. Ya, ini ya menghina sesuatu, contohnya agama, ras ya, dan jenis kulit yang lainnya lah, ya macam-macam ya, rasisme itu berbagai macam. Oke, yang terakhir menerima peringatan kedua dalam pertandingan yang sama. Jadi contohnya si Wawan dari kartu kuning babak pertama nih, babak kedua dia melanggar lagi kartu kuning lagi, udah dikeluarin 2 kali ini ya kartu kuning atau peringatan. Ada dari kartu kuning, kartu merah sudah paham ya, jelas ya. Oke, next kita ke sinyal nih. Apa itu sinyal? Sinyal apa itu sinyal? Kode, Pak. Ya, kode. Terus apa lagi? Bagus. Gerakan wasit, Pak. Ya, gerakan wasit, tanda ya. Apa lagi?
Apalagi? Gestur wasit ya. Oke, kita ke wasit dulu nih yang kuning. Nah, ini apa ini? Indirect free kick. Ada yang tahu indirect free kick apa itu? Offset. Ya, offset. Ya, terus memulai kembalinya dengan apa? Tendangan, Pak. Ya, tendangan ya. Jadi untuk indirect free kick ini kalian fluid dulu, prit. Ya. Ingat fluid. Kemudian datangi tempat kejadian tersebut, ya. Kemudian angkat dengan tangan lurus ke atas, itu namanya indirect free kick. Itu tendangannya 2 kali sentuhan, ya. Jelas 2 kali sentuhan. Oke, semuanya kameranya diaktifkan ya. Oke, coba lakukan indirect free kick. Tangannya bagaimana tangannya? Oke, bagus. Arya, Lukman, Fiore, bagus. Pindah mana? Indirect free kick. Ya. Irwan. Cakep. Wawan. Mana tangannya, Wan? Pak. Oke. Afan. Tangannya mana, Van? Indirect. Oke, lurus, bagus. Yusuf. Tangannya mana, Yusuf? Tangannya mana? Indirect, indirect. Direct yang di mana? Tangannya lurus ke atas, Yusuf. Ini, Pak. Jangan nekuk, lurus, tangannya lurus. Lurus lagi. Nah, itu indirect ya. Alif. Ya, Pak. Gimana Alif tangannya indirect? Ya, lurus, bagus. Kemudian Wildana. Tangannya bagaimana, Wil? Oke, lurus, bagus ya. Nah, ini namanya indirect. Sedangkan directnya tengah ini, tuh. Sebahu tapi agak diangkat dikit. Kelihatan nggak? Tuh. Ya. Nah, ini namanya direct. Ini namanya direct. Tendangan langsung. Jadi kalian peluit dulu, baru lari ke tempat kejadian, angkat sinyalnya apa nih, direct atau indirect. Oke, jelas? Jelas, Pak. Kemudian advantage, apa tuh advantage? Memberikan, mengisyaratkan keuntungan. Ya, bagus. Lanjut ya. Kemudian kartu kuning udah jelas ya, pastinya begitu ya. Ke atas. Oke, bisa ditunjuk juga bisa. Contoh, kamu kartu kuning, tunjuk, bisa. Oke, kita ke asisten wasit ya. Nah, asisten wasit ya, ini ada throw-in ya. Throw-in-nya kanan, ada throw-in kiri. Kanan itu untuk penyerang, kiri untuk defender atau bertahan. Untuk sudut juga sama ya. Kasih dulu tiang benderanya, tiang sudutnya. Kemudian tunjuk pakai bendera yang kalian bawa untuk asisten wasit. Untuk offset ya. Offset ini angkat benderanya ya, lurus. Oke, lurus. Jangan sampai terlalu ke belakang ya. Bentar, contoh.
Nah, ini contoh bendera asisten wasit ya. Oke. Untuk asisten wasit biasa lurus gini ya. Kemudian tunjuk ininya daerahnya. Ini untuk daerah yang dekat ya, ini di tengah-tengah dan ini daerah jauh. Oke, jelas? Oke, nah ini untuk Cornell seperti biasa, diarahkan aja. Nah, dalam perkembangan globalisasi ya, sepak bola ini tidak dipungkiri dari teknologi. Nah, semakin di sini teknologi semakin canggih ya. Ada VAR ya, kalian bisa lihat di Euro atau apa. VAR itu singkatannya Video Assistant Referee ya. Kemudian ada teknologi garis gawang. Ini untuk yang menentukan gol ya. Biasanya itu dipasang di jam tangan. Oke, di jam tangan wasit. Kemudian ada alat komunikasi wasit seperti earphone ya. Ini ada torik ya. Kemudian spray ya, untuk menentukan atau menandakan pelanggaran dari bola ke apa pagar hidup. Oke, kita ke ini dulu ya. Sinyal. Semuanya diaktifkan videonya. Oke. Kalau saya kasih kartu kuning, ya, berarti kalian indirect. Sinyalnya indirect, bagaimana indirect? Indirect, oke. Kalau saya kasih kartu kuning, berarti kalian harus indirect. Wawan, videonya aktifkan, Wawan. Dan kalau saya kasih kartu merah, ya, itu namanya direct free kick, ya, jelas? Jelas? Kemudian kalau dua-duanya, ya, advantage. Ada yang nanyakan? Cuma 3 dulu ya. Oke, jelas? Nah, oke. Konsentrasi ya. Diaktifkan videonya, konsentrasi. Merah, merah, merah. Apa merah? Merah apa merah? Indirect. Merah apa merah? Direct free kick. Kan tadi sudah jelas. Kuning, indirect. Merah, direct free kick. Ya. Ingat-ingat, ingat-ingat. Kalau dua-duanya advantage. Oke, konsentrasi ya. Lupakan mantannya ya. Oke. Indirect. Mana tangannya? Mana tangannya? Sambil tangan. Indirect, Pak. Indirect. Ya. Oke, tangannya lurus ya, bagus. Konsentrasi lagi. Direct. Mana tangannya? Mana tangannya? Bagaimana tangannya? Direct, direct, direct. Direct free kick. Tangannya bagaimana? Direct free kick. Direct, direct. 5 derajat, Pak.
Tangannya begini tangannya. Tuh. Kalau yang gini Ya. namanya indirect. 45. Ya, ingat ya. In ini directnya. Oke, jelas? Kalau efektif, bagaimana efektif? Ini efektif, tangannya 2. Tuh. Ya. Oke, ulangi lagi, konsentrasi lagi. Oke. Mana tangannya? Mana tangannya? Dua Susah, tangan Pak. ya, itu 2 tangan ya. Pak, sama pegang HP. Oh, sama pegang HP ya. Iya, benar-benar. Oke. Sekarang ke asisten ya. Siap-siap nih asisten. Kalau throwing, Bapak kasih kartu kuning. Ya. Hampir sama sih. Tinggal throwing kayak gini aja tuh. Kan kalian nggak ada bendera. Ya udah tinggal mengepalkan tangan aja. Ya. Nah, kalau misalkan offset, kartu merah. Ya. Offset terus tunjuk arahnya mau daerah yang terdekat, di tengah atau jauh. Boleh pakai pensil atau pulpen untuk mengepalnya. Oke, siap-siap ya. Merah apa merah? Offset. Offset, bagus. Tunjuk arahnya di mana? Terdekat atau tengah atau jauh? Cakep. Oke, kalau kuning? Out. Throw in. Throwing. Arahnya mana throwing? Oke, bagus itu Man. Bagus, Lutfi. Apa, Lukman? Oke, ada yang ditanyakan tentang peraturan? Kurang lebihnya begitu ya. Ada, Pak. Ya, silakan. Untuk video asisten wasit atau VAR itu, Pak. Ya, gimana? Itu kan gini, Pak. Semisal wasit udah mengambil keputusan. Terus kayak pemain itu kan nggak terima, biasanya kan meminta untuk di VAR. Ya. Nah, itu biasanya kan wasit membuat keputusan lagi, Pak. Itu bagaimana, Pak, untuk menyikapinya? Membuat keputusannya bagaimana wasitnya? Yang misalnya tadi tidak penalti, terus ketika sudah melihat VAR jadinya penalti, terus tadinya tidak gol, setelah melihat VAR itu jadi gol. Nah, itu bagaimana, Pak, untuk menyikapinya? Oke, ini untuk VAR ini permintaan pemain atau wasit? Biasanya untuk pemain, Pak. Oke, biasanya untuk yang berkomunikasi dengan wasit itu adalah sang kapten ya, kapten dari tim tersebut. Jadi biasanya di Indonesia belum ada ya untuk VAR kayak gini karena alatnya yang lumayan fantastis harganya. Nah, di luar ini biasanya itu yang krusial itu di daerah kotak penalti. Nah, pemain ini atau kapten ini biasanya satu tim ini hanya boleh satu kali permintaan VAR, ya. Nah, ini juga tergantung di
kebutuhan juga ya. Kalau misalkan pertandingannya, itu nggak handsball, kan semua wasit kan ada alat komunikasinya kayak ini nih. Nah, ini alat komunikasinya pasti ada komunikasi. Oh, itu handsball. Nah, itu enggak, Pak. Sebelumnya komunikasi dulu dengan asisten wasit, baru ketika asisten wasitnya tidak mengetahui dilakukan VAR, ya, video asisten review. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Tadinya penalti, nggak penalti, yaitu dari hasil videonya. Kan kameranya kan tidak lebih dari satu, itu ada puluhan bahkan ratusan kameranya. Setiap detail gerakan pemain tuh bisa diputar kameranya. Jadi pasti ketahuan ini apa diving atau pelanggaran. Begitu. Siapa Lukman ya? Ya, Pak. Ya. Jadi dilihat dulu, komunikasikan dulu dengan asisten wasit. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak, Pak. mau Makasih tanya, ya, Pak. Ya, gimana? di dalam VAR itu adakah wasit, Pak? Atau orang Ada. biasa, Pak? Ada. Berarti total wasit ada 5 atau Pak? Kalau gitu, Pak. Kalau yang di VAR ini beda lagi, bukan wasit namanya. Itu tim apa ya namanya ya? Di Indonesia belum ada sih namanya. Di luar udah ada itu namanya IT wasit atau apa namanya. Jadi ada ruang khusus di dalam stadion itu, di atas biasanya, dilengkapi dengan layar yang super gede, banyak layarnya, lebih dari 1, bisa jadi 4 ya. Di situ ada 4 orang atau 3 orang, itu bukan wasit tapi pembantu. Baik, Pak. Ya. Itu pembantu wasit. Ada lagi yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Bentar ya. Cukup ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga materinya bermanfaat buat kalian. Silakan dicoba jadi wasit ya. Karena itu merupakan olahraga yang dibayar, jogging yang dibayar ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Nur Alim ya, Pak Nur Alim. Nur Amin. Bapak Aris. Terima kasih Pak Riza. Oh ya Pak Aris ya, terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih, sangat menarik dan detail sekaligus bisa mempraktikkan. Langsung sekaligus tanya jawab dan kebetulan ini sangat aktif sekali ya Pak Riza. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak kepada Bapak Riza Hadi yang pada kesempatan kali ini mengisi perkuliahan sepak bola dan kebetulan ini pekan terakhir sebelum UAS. Oh iya Pak. Ya. Dan kebetulan yang mengampu ini Pak Nur Amin, kemudian Pak Guntur dan Pak Freddy. Ya. Dan kebetulan hari ini Pak Freddy nanti juga akan mengisi di UMC Betul. untuk mata kuliah anatomi. Nanti sepak bola diisi Pak Guntur, kemudian yang visualki nanti Bu Ika. Kita bergantian. Pak nanti bisa foto ini Pak ya, foto dulu. Oh ya. Siap Pak, kita nanti foto dan rekamannya nanti akan kita upload di YouTube Prodi Ikor. Mangga Pak.
Oke, persiapan foto dulu ya. Ya. Ya, semua buka kamera. Wawan Agus Budiawan, Yusuf mana Yusuf? Iya. Arya. Oke. Oke ya, persiapan. 3, 2, 1. Iya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Dengan ini berarti sudah selesai pertemuan kita untuk perkuliahan MPKM pada perkuliahan sepak bola. Semoga ke depan nanti akan bisa bertatap muka, tidak hanya Betul, Pak. bertatap maya seperti ini, Pak Riza. Jadi nanti bisa tahu kalau di Ungaran nanti mainnya, atau perkuliahannya nanti di Stadion Wucil, punyanya Persikas ya Kabupaten Semarang. Jadi suasana atmosfernya bagaimana di bawah pegunungan Ungaran, asri dan tentunya menambah imun. Betul, Pak. Terima kasih Pak Riza Hadi, kami mewakili program studi ilmu keolahragaan. Semoga senantiasa ikatan silaturahmi kita senantiasa terjalin dan lebih dari yang sudah kita lakukan ini. Amin, Pak. Baik, terima kasih. Dengan ini Pak. Kita bersama-sama perkuliahan kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya secara pribadi bila mana banyak kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.